Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fourth group. We would like to analyze the idioms and uncommon sense from the film or movies. And these are the members of our group. The first is me, Salsabila Sabil, and Faifi Eli Indah, Divya Atma Permata, and Clarissa Sabrina. I'm Salsabila Sabil. Here I will explain the analysis of the film that I have found before. The first film is animation film. The title is Kung Fu Panda 2008. From the analysis, I find a quote. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called to present. Nah, from this quote, we can analyze the literal translation. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, tetapi hari ini adalah hadiah. Itu sebabnya disebut present. Sedangkan makna aslinya, makna yang sebenarnya yaitu ajakan untuk hidup di masa kini dan menghargai setiap momen sebagai anugerah. Nah, jadi kalimat dari present ini itu selain bisa berarti hari ini, itu juga bisa berarti hadiah. Nah, ungkapan ini itu memuat kebijaksanaan hidup, yaitu ajakan untuk fokus pada masa kini karena itulah yang kita miliki saat ini. The next film is animation film. The title is The Little Prince 2015. From the analysis, I found a quote. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. So, the literal translation, jadi terjemah secara harfiahnya, yaitu hanya dengan hati seseorang bisa melihat dengan benar apa yang penting tidak terlihat oleh mata. Nah, di sini memiliki makna yang sebenarnya, yaitu menekankan pentingnya melihat dengan hati untuk memahami hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Nah, jadi dalam kutipan ini itu adalah bentuk metafora, or we can say uncommon sense, karena menyatakan bahwa penglihatan sejati itu tidak berasal dari indera fisik, melainkan dari perasaan dan empati. Nah, ini tuh bukan idiom dalam bentuk tetap ya, tetapi lebih merupakan filosofi yang menggunakan bahasa figuratif. The next film is animation film. The title is Frozen 2013. Okay, from the analysis, I found a quote, "Let it go." Kutipan ini diulang dan menjadi inti dari sebuah lagu di film Frozen ini. From the quote, we can know the literal translation atau terjemah secara bahasanya, yaitu biarkan saja atau lepaskan. Sedangkan ini mengandung makna yang sebenarnya, or meaning idiomatic. Nah, lepaskan semua beban dan ketakutan, bebaskan dirimu untuk menjadi siapa adanya, gitu ya. Jadi frasa let it go ini adalah idiom dalam bahasa Inggris yang berarti melepaskan beban, kekhawatiran, rasa sakit, atau masa lalu. Dalam konteks lagu dan film Frozen, Elsa ini menyanyikan ini saat ia membebaskan dirinya dari rasa takut, tekanan sosial, dan pengekangan diri. Nah, jadi ini tuh adalah ekspresi emansipatif yang bermakna lebih dalam daripada sekedar melepas. Next, in here I will explain the analysis of the film entitled Inside Out 1 in the years 2015. This film follow the life of a girl named the name is Lily. Nah, Lily ini beradaptasi ketika keluarganya pindah dari Minnesota ke San Francisco. Nah, di dalam layar kehidupannya terdapat 5 emosi. Nah, yang pertama itu joy and sadness accidentally get lost from the control center. Nah, jadi joy ini memiliki emosional seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, anger, and fear, ketakutan. And yang terakhir itu jijik. Nah, di pusat kendali dalam pikirannya, konflik terjadi saat bayi tersebut secara tidak sengaja. Nah, lalu itu tersesat dari pusat kendali, lalu meninggalkan si Lily tadi. Nah, ini dikendalikan oleh emosi yang tersesat. Next,
And there I will explain the analysis of the film entitled Inside Out 1 in the years 2015. This film followed the life of a girl named the name is Riley. Nah, Riley ini beradaptasi ketika keluarganya pindah dari Minnesota ke San Francisco. Nah, di dalam kehidupannya terdapat 5 emosi. Nah, yang pertama itu joy and sadness accidentally get lost from the control center. Nah, jadi joy ini memiliki emosional seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, anger, and fear, ketakutan. And yang terakhir itu jijik. Nah, di pusat kendali dalam pikirannya, konflik terjadi saat joy tersedih secara tidak sengaja. Nah, lalu itu tersesat dari pusat kendali, lalu meninggalkan si Lily tadi. Nah, ini dikendalikan oleh emosi yang tersesat. And the last is analysis movie Inside Out 1. So for the example, kalimat menggunakan kata-kata uncommon seperti kalimat joy and sadness accidentally get ejected from the headquarters, taking the core memories with them. The second, dalam contoh kalimat, the personality Island began to collapse as Riley struggles with the transition. And the last is, in the subconscious, they comfort Riley's biggest fears. Di film Inside Out ini terdapat daftar kata uncommon seperti core memory, headquarter, personality, Island, and subconscious, long-term memory, dumb, imagination, land, abstract thought, train of thought, and emotion control. And then the next is also animation movie from Zootopia. The first sentence is anyone can be anything, yang mana literal translation-nya adalah siapapun bisa menjadi apapun. Dan makna sebenarnya adalah setiap individu terlepas dari asal-usul atau stereotip mempunyai hak untuk bermimpi dan mewujudkannya, dan berada dalam konteks yaitu moto utama film yang dibuktikan lewat karakter Jodie Hobbs yang merupakan seekor kelinci kecil yang bisa menjadi polisi. And then the second is it's called a hostel sweetheart, yang literal translation-nya adalah itu namanya usaha manis, dan makna sebenarnya adalah ini penemuan kecil dan kamu baru saja kena. Dalam konteks Nick, seekor fox yang menipu Jodie sambil mengejek kepolosan dari Jodie tersebut. And then the third is never let them see that they get to you. Literal translation is jangan membiarkan mereka melihat bahwa mereka mendapatkanmu. Dan untuk makna sebenarnya adalah jangan perlihatkan bahwa kamu terpengaruh oleh penolakan. Dalam konteks nasihat dari Nick, seekor fox tadi, kepada Jodie. And then the fourth is you're dead, carrot face. Literal translation-nya adalah kau mati, muka wortel, dengan makna sebenarnya ancaman kasar dan ejekan marah dalam konteks bentuk bullying kepada Jodie karena ia merupakan kelinci dan identik dengan wortel. And then the fifth is life is not some cartoon musical where you sing a little song and your insipid dreams magically come true. And then the literal translation adalah hidup bukanlah film kartun musikal di mana kamu bernyanyi lalu impianmu yang membosankan tiba-tiba menjadi kenyataan. Dengan makna yang sebenarnya merupakan sindiran terhadap harapan yang berlebihan. And next, hit the road, yang literal translation-nya adalah pukul jalan, yang mana arti sebenarnya adalah pergi dari sini. Dalam konteks digunakan untuk mengusir seseorang secara kasar atau informal. And then
pull it together. Literal translation is satukan itu bersama. Namun, yang dalam makna sebenarnya adalah tenangkan dirimu. Next, I may have sold him a very expensive wool rug that was made from the fur of a skunk. The literal translation is, aku mungkin menjual karpet wool yang sangat mahal padanya, yang terbuat dari bulu pantat sigung. Dalam artian sebenarnya adalah bahwa seseorang tersebut telah menipu orang lain dengan menjual barang palsu. Next, you're dead, Bunny Pumpkin. The literal translation is, kau mati kelinci labu, dan dengan makna sebenarnya adalah ancaman kasar dan ejekan saat marah. Dalam konteks mengejek jadi dan menyamakan wajah atau tubuhnya dengan labu. Next, you're dead, farm girl. Kau mati gadis peternakan. Namun, dalam artian sebenarnya adalah juga digunakan untuk ancaman kasar dan ejekan saat marah. Dalam konteks di film tersebut, menggunakan latar belakang pedesaan jadi sebagai ejekan atau hinaan. Then, cut it out. The literal translation is, potong itu keluar. Namun, arti sebenarnya adalah hentikan, sudah cukup. Next, Jabal Whoopsie. She is a mermaid. The literal translation is, ups, 2 kali. Dia petugas parkir. Namun dalam artian sebenarnya adalah mengejek jadi, karena dianggap polisi kelas rendah. Then, what do you call a 3-humped camel? Pregnant. And the literal translation is, apa sebutan unta dengan 3 punuk? Hamil. Dan dimana makna sebenarnya adalah itu digunakan sebagai lelucon. And the last, real life is messy. The literal translation is, kehidupan nyata itu berantakan. Dan dalam makna sebenarnya, hidup itu kompleks dan tidak sempurna. Okay, the next is from movie The Fast and the Furious Tokyo Drive. The sentence is, there's no wax and wax with drifting, you learn by doing it. Jadi terjemahan literalnya adalah tidak ada wax on wax off dalam drifting, kamu belajar dengan melakukannya. Maksud dari kalimat ini yaitu menyeratkan bahwa drifting itu tidak bisa dipelajari melalui teori atau latihan dasar, tetapi harus langsung dipraktikkan. And then the second sentence is from Fast and Furious 6, the sentence is plan B, we need a plan C, D, E, we need more alphabet. Terjemahan literalnya adalah rencana B, kita butuh rencana C, D, E, kita butuh lebih banyak alfabet. Jadi maksud dari kalimat ini menggunakan humor dan hiperbola untuk menyampaikan bahwa situasi semakin rumit dan kita itu membutuhkan banyak alternatif atau banyak plan. Seperti itu. And then the next sentence is from Fast and Furious again. The sentence is, I live my life quarter mile at a time. Jadi terjemahan literalnya adalah aku menjalani hidupku 1/4 mil setiap waktu. Nah, maksud dari kalimat ini itu menggambarkan gaya hidup spontan dan penuh aksi. Jadi terjemahan literal itu tidak menjelaskan makna emosional dan filosofisnya dari kalimat tadi. And the next sentence is still from Fast and Furious 6. The sentence is, you don't turn your back on family even when they do. Makna literalnya itu, kamu tidak membelakangi keluarga bahkan saat mereka membelakangi kamu. Maksud dari kalimat ini itu ungkapan mencerminkan nilai loyalitas dalam keluarga. Jadi mengutamakan keluarga meskipun tersakiti atau meskipun keluarga kamu tidak mengutamakan kamu, seperti itu. The next sentence is from The Fast and the Furious. The sentence is, as any real racer, it don't matter if you win by an inch or a mile, winning is winning. Terjemahan literalnya yaitu, tanya pembalap manapun, pembalap sejati, tidak masalah apakah kamu menang 1 inci atau 1 mil, menang tetap menang. Penjelasan dari kalimat ini itu dalam konteks budaya balap jalanan, kalimat ini menekankan bahwa hasil akhir itu adalah yang terpenting. Jadi bukan seberapa besar kemenangan itu, melainkan hasil akhir yang paling penting. The next sentence is from movie called The Dark Knight Rises. The sentence is, you merely adopted the dark, I was born in it.
literal terjemahannya atau literal translationnya itu kamu hanya mengadopsi kegelapan, aku lahir di dalamnya. Penjelasannya yaitu frasa ini tuh bukan hanya metafor tetapi menunjukkan superioritas pengalaman dari kekuatan si karakter yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu Ben itu tadi. And then the next sentence is from movie The Joker. The sentence is why so serious? Terjemahan literalnya adalah kenapa begitu serius? Nah, maksud kalimat ini itu sebenarnya kelihatan seperti pertanyaan biasa, tetapi pertanyaan ini tuh seperti sebenarnya menyentil trauma masa lalu ayahnya dan menggambarkan sarkasme gelap yang intens seperti itu. Nah, untuk the last sentence is from The Joker again, is I'm not a monster, I'm just ahead of the curve. Terjemahan literalnya adalah aku bukan monster, aku hanya di depan kurvanya. Maksud dari kalimat ini itu idiom ahead of the curve berarti paham tren atau dampak masa depan. Jadi secara harfiah gagasan ini masuk konsep strategi psikologi, bukan sekedar lebih cepat. Okay, that's enough explanation from our group. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.